Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah. Kita masih membahas pembahasan takdir, pembahasan yang kedua pada siang hari ini dan yang terakhirlah insya Allah kita akan jelaskan, kita akan terangkan hal-hal yang memang belum diterangkan pada kajian yang pertama. Untuk kajian yang pertama yang telah kita lewatkan dahulu, kita telah membahas tentang apa pentingnya kita mengkaji takdir. Nah, ini sudah kita jelaskan. Kemudian juga yang telah kita jelaskan adalah tentang definisi takdir, definisi qada dan qadar. Nah, ini sudah kita jelaskan pula ini. Ya, kemudian juga telah kita terangkan tentang dalil-dalil tentang kewajiban beriman kepada takdir, baik dan buruknya, baik itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan dari ijma' para salafus salih. Nah, kemudian juga telah kita terangkan lagi tentang pemahaman salafus salih mengenai takdir. Bagaimana pemahaman mereka tentang masalah takdir. Nah, ini sudah kita jelaskan. Dan tentunya juga berkaitan dengan apa kewajiban kita selaku hamba Allah yang berkaitan erat dengan masalah takdir. Karena takdir ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di dunia ini tentu atas takdir Allah. Kita di dunia ini mendapati hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang menyedihkan misalnya, itu semua juga tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari takdir Rabbul Alamin. Ya, semuanya ini tidak lepas dari apa yang telah Allah tuliskan, apa yang telah terjadi di zaman dahulu, apa yang sekarang terjadi, dan apa yang akan datang terjadi. Semuanya itu tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah apa yang telah kita bahas pada pembahasan yang pertama dahulu. Maka pembahasan yang kedua pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali. Apa yang akan kita jelaskan pada siang hari ini? Pertama, yang akan kita jelaskan pertama adalah maratibul qadar atau arkanuhu, rukun-rukun takdir yang 4. Nah, ini kita akan jelaskan tentang 4 rukun takdir. Ya, 4 ya tingkatan takdir atau nama lainnya 4 rukun takdir. Nah, ini kita akan jelaskan juga dengan dalilnya insyaallah taala.
Kemudian setelah itu kita akan jelaskan tentang yakni al-iradah ar-rabbaniyah, atau sebelumnya aqsamut takdir, macam-macam takdir. Ya, macam-macam takdir ini kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga yang akan kita jelaskan pula adalah al-iradah ar-rabbaniyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya, keinginan Rabbul Alamin. Nah, ini ada dua ini, nanti kita akan jelaskan. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang buah dari beriman kepada takdir. Nah, ini penting. Buah beriman kepada takdir baik dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dan dari sisi ya kejiwaan, ya, dari sisi kejiwaan. Nah, ini kita akan jelaskan. Nah, kalaupun ada waktu lagi nanti, kita akan terangkan juga hal-hal seputar takdir. Ya, hal-hal seputar takdir. Termasuk kalau juga memang ada waktu lagi, ya kita akan jelaskan secara ringkas ya apa hikmah Allah mencipta iblis, Allah mencipta musibah-musibah, ya. Apa hikmah semuanya itu? Ya, nanti kita akan jelaskan ini insya Allah taala. Inilah poin-poin yang akan kita jelaskan pada siang hari ini berkaitan dengan masalah takdir. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai terlebih dahulu poin yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan maratibu al-qadar. Tingkatan takdir, atau ya, judul lainnya adalah arkanul qadar. Ya, yakni rukun-rukun takdir, ini sama saja nih. Apakah disebut dengan tingkatan takdir atau rukun takdir? Nah, di sini perlu kita terangkan terlebih dahulu, ya. Kita terangkan terlebih dahulu, yakni apabila seorang hamba betul-betul dapat memahami 4 rukun takdir ini, maka pemahamannya tentang takdir akan selamat. Ya, sekali lagi saya katakan, ya, barang siapa dapat memahami 4 rukun takdir yang akan dijelaskan ini dengan pemahaman yang selamat, dengan pemahaman yang benar, maka dia akan tentunya bahagia dalam kehidupan di dunianya, sebelum nanti kehidupan akhiratnya. Selamat dunia akhiratnya, insya Allah ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, berkaitan dengan 4 rukun takdir, ya, yang pertama adalah ilmunya Allah. Nah, nanti kita akan jelaskan secara rinci. Yang kedua, penulisan takdir, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak Allah. Nah, kemudian yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Ya, sekali lagi ada 4 rukun takdir, atau nama lainnya 4 tingkatan takdir. Ya, yang pertama ilmunya Allah. Yang kedua penulisan, ini penulisan takdir maknanya. Yang ketiga kehendak, ini kehendaknya Allah. Dan yang keempat penciptaan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terlebih dahulu dari tingkatan-tingkatan takdir atau dari rukun-rukun takdir, yaitu ilmunya Allah. Yakni hendaknya kita beriman, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha sempurna. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha sempurna. Artinya apa? Karena ilmunya Allah itu maha sempurna, Allah telah mengetahui apa yang dahulu telah terjadi, apa yang sekarang sedang terjadi, dan apa yang akan datang akan terjadi. Allah sudah tahu. Allah sudah mengetahuinya. Sampai-sampai di mana nanti kita berada, di surga atau neraka, di mana seorang hamba akan menempatkan tempatnya kelak di akhirat, apakah di surga atau neraka, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Bahkan Allah juga sudah tahu bahwa para jamaah yang hadir kajian online di siang hari ini, siapa-siapa saja yang bakal hadir,
yang bakal mendengarkan Allah sudah tahu. Ya, jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum kita lahir Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah mengetahui para jamaah yang hadir di majelis ya eh, ilmiah ini, ya majelis online ini, kajian online ini, Allah sudah mengetahuinya. Nah, inilah berkaitan dengan ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari ilmunya Allah. Segala sesuatu yang terjadi di langit, yang terjadi di bumi, yang terjadi di antara keduanya, Allah sudah mengetahuinya. Ingat, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Nah, sekarang kita lihat apa dalil-dalil yang menjelaskan tentang ilmunya Allah yang maha sempurna. Di antaranya ya, dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ayat 22, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada." Artinya, dialah Allah yang tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia yang mengetahui perkara gaib dan mengetahui yang nyata. Nah, inilah tentang ya diri Allah sendiri. Allah nyatakan alimul ghaibi wasyahada. Maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini berkaitan dengan yakni ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa jamaah lihat dari surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Baqarah ayat ya 30. Ya, di akhir ayat ini Allah nyatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kepada malaikat ini. Ya, Allah berfirman, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini ya dari surat Al-Baqarah ayat 30. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara dalil dari Al-Quran Al-Karim. Ya, atau kita tambahkan lagi dari surat Al-An'am. Dari surat Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Yang artinya, dan di sisi Allah terdapat kunci-kunci perkara gaib yang tidak diketahui melainkan hanya Allah yang mengetahuinya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan apa yang berguguran dari dedaunan, melainkan Allah pasti mengetahuinya. Dan tidak pula butiran yang ada di kegelapan bumi, dan tidak pula yang kering ataupun yang basah, melainkan telah terdapat dalam kitab yang nyata. Nah, jadi ini berkaitan dengan ilmunya Allah ya. Jadi Allah sudah tahu itu. Allah sudah mengetahui apa saja secara detail, Allah sudah mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Nah, ini penting kita fahami yang seperti ini, kita yakini tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di antara keduanya, Allah sudah mengetahuinya. Tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari ya mulai penciptaan alam semesta sampai apa yang ada nanti di surga neraka, Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah mengetahuinya. Inilah tentang rukun takdir yang pertama mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat dalam hadis Nabi yang mulia, yakni yang menjelaskan yakni ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidaklah ada di antara kalian melainkan Allah telah mengetahui ya, yakni tempat si hamba apakah di surga atau neraka.
Lihat, sampai detail seperti itu. Allah telah mengetahui apa yang ada, ya, bahkan yang di negeri akhirat. Ketika si hamba bertempat di surga atau neraka, Allah sudah mengetahuinya. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, sekali lagi, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjut kepada rukun takdir yang kedua. Ya, rukun takdir yang kedua atau tingkatan takdir yang kedua yaitu al-kitabah, penulisan takdir. Ya, penulisan takdir. Ya, ini kita beriman atau kita mengimani bahwa segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, apa yang dahulu telah terjadi, apa yang sekarang sedang terjadi, apa yang nanti akan terjadi sampai nanti di negeri akhirat sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, penulisan takdir seluruh para makhluk telah terjadi 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Bayangkan, 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, maka semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah tersimpan rapih di Lauhul Mahfuz, ya, di Lauhul Mahfuz. Nah, ini yang harus kita yakini, dan termasuk para jamaah yang hadir di kajian online ini, ya, sudah ditulis kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendengar kajian ini pun telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan, ya, al-kitabah, penulisan takdir. Telah ditakdirkan, ya, seorang memakai baju berwarna ini, berwarna itu, ya, pakai peci atau tidak, warnanya apa, dan seterusnya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap semuanya, detail semuanya, telah ditulis oleh Rabbul Alamin, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak luput dari penulisan takdir tersebut. Nah, sekarang kita dengarkan di antara dalil yang menjelaskan tentang rukun takdir yang kedua yaitu al-kitabah, yakni penulisan takdir. Di antaranya dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj ayat 70 Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Lihat, mengetahui. Ini ilmunya Allah. Inna dzalika fi kitab. Sungguhnya semuanya itu ada dalam kitab. Ya, dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam surat Yasin ayat, ya, 12 Allah berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu, ya, telah kami kumpulkan di dalam kitab yang nyata. Di dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, begitu, ya. Jadi ini berkaitan dengan, yakni apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tersimpan di Lauhul Mahfuz. Atau juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang menimpa kita dari suatu musibah kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak ada yang menimpa kita dari musibah illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tulis untuk kita semua. Ya. Ini dalil-dalil, ya, dan masih banyak lagi tentunya, ya, dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim yang berkaitan dengan penulisan takdir. Sekarang kita dengarkan hadis Nabi yang mulia dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana, ya, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Wa qala wa arsyu 'alal ma."
Dikatakan di sini oleh Nabi yang mulia, Allah telah menuliskan takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, dan adalah singgasana Allah berada di atas samudra. Ini air, ini samudra. Inilah berkata dengan keterangan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi Nabi sudah menegaskan hal ini, semuanya telah ditulis oleh Rabbul Alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini rukun takdir yang kedua yang harus kita pahami tentang penulisan takdir. Baik, sekarang rukun takdir yang ketiga atau tingkatan takdir yang ketiga, yaitu al-masyiah, kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah, yakni kita imani, kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Yakni apa yang telah terjadi di zaman dahulu, apa yang sedang terjadi di zaman sekarang, apa yang bakal terjadi nanti sampai di negeri akhirat, sampai di surga neraka, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendaknya Rabbul Alamin. Tidak ada yang luput dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita fahami, yang harus kita ingat, ya. Betul manusia berkehendak, namun kehendak manusia tidak luput dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendaknya Allah Rabb alam semesta. Dan juga perlu diingat, ya, Allah Maha berkehendak. Walaupun Allah Maha berkehendak, namun Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya Allah tidak mau berbuat zalim kepada para hamba. Allah telah haramkan kezaliman atas dirinya. Ya. Apa kata Rabbul Alamin dalam hadis kursi? Dalam hadis kursi, ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Jadi Allah sendiri telah mengharamkan, ya, kezaliman atas diri Allah, sehingga Allah bersih dari berbuat zalim. Ya, walaupun tadi dikatakan Allah Maha berkehendak, namun Rabbul Alamin tidak pernah berbuat zalim kepada para hamba. Nah, jadi ini yang perlu kita jelaskan, ya, agar tidak mengada-ada, ya, yakni pemikiran kita dan seterusnya begitu. Baik. Sekarang kita dengarkan di antara dalil juga yang menjelaskan hal ini. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu mencipta dan berkehendak, ya, ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu mencipta, ya, apa yang ia kehendaki dan memilih, ya. Memilih apa yang Allah kehendaki pula, tentunya begitu. Nah, yang tadi misalnya dari surat At-Takwir, ayat 29, Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Atau dalam surat Al-Kahfi, ayat 23-24, Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan janganlah engkau berucap tentang sesuatu yang akan dikerjakan esok hari, melainkan dengan kehendak Allah. Ya, ini seorang berkata insya Allah. Jangan berkata pasti. Nggak boleh. Ya, pasti besok saya hadir. Pasti saya kerjakan besok. Nah, ini nggak bisa, nggak boleh seperti ini. Maka hendaknya berucap insya Allah. Besok saya hadir, insya Allah. Saya kerjakan besok, insya Allah. Begitu. Ya, jadi ini yang benar, ya. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha
baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbi wahidin yusarrifu kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia seluruhnya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah yang Maha Pemurah. Seperti satu hati manusia yang Allah dapat arahkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki para jamaah. Nah, jadi ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendaknya Rabbul Alamin. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ya, Maha berkehendak. Ya. Masih banyak lagi tentunya ya. Masih banyak lagi berkaitan dengan dalil-dalil tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bisa ditambahkan dari surat Al-An'am ayat 107. Ayat 107 Allah berfirman, "Walau sya'allahu ma asyraku." Dan seandainya Allah berkehendak, ya, maka tidak ada yang berbuat syirik di muka bumi. Ma asyraku, tidak ada yang berbuat syirik di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, yang kehendaknya Allah ini tidak berentangan ya atau tidak dikatakan Allah itu berbuat kezaliman, tidak. Justru Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Baik. Sekarang tingkatan yang keempat yang terakhir dari tingkatan-tingkatan takdir atau rukun takdir yang keempat yang terakhir, yaitu al-khalqu, penciptaan. Artinya apa para jamaah? Apa yang telah terjadi di zaman dahulu, apa yang sedang terjadi di zaman sekarang, apa yang bakal terjadi nanti di negeri sampai di negeri akhirat, itu semua tidak lepas dari al-khalq, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini tidak luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan-perbuatan manusia sekalipun pada dasarnya adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan diri kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan apa yang kalian kerjakan. Jadi pada dasarnya memang ini semua tidak luput dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalilnya kita dengarkan para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai', kata Allah. Allah mencipta segala sesuatu, kata Allah. Atau dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta, telah mencipta langit-langit dan bumi, dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya terang benderang. Atau dalam surat Al-Mulk ayat 2. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan guna menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan masih banyak lagi masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah itu mencipta. Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang al-khalqu, penciptaan ini, di antaranya dalam hadis Bukhari, dari sahabat Hudzaifah, di mana Nabi yang mulia Sallallahu mengatakan atau bersabda, Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sana'ata. Sungguhnya Allah mencipta setiap sani', yakni hamba yang berbuat dan perbuatannya itu. Dan perbuatannya itu. Nah, ini berkaitan dengan yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua berkaitan dengan apa?
4 rukun takdir atau 4 tingkatan takdir yang sudah kita jelaskan satu persatu, ya, ilmunya Allah. Penulisan takdir, al-kitabah, kehendaknya Allah, dan yang keempat penciptaan. Ya, yang keempat adalah penciptaan. Nah, ini perlu kita fahami dengan baik dan benar. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang berikutnya. Poin yang kedua menjelaskan tentang macam-macam takdir. Macam-macam takdir. Ya. Yang pertama dijelaskan oleh para ahli ilmu, ada yang namanya at-takdir al-am, takdir secara umum, yakni menyangkut seluruh makhluk, yang berkaitan dengan seluruh makhluk. Ini takdir yang bersifat umum tentunya, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sungguhnya yang demikian itu terdapat dalam kitab, itu Lahul Mahfuz. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian juga dalam hadis Muslim, hadis Abdullah bin Amr, di mana Nabi mengatakan kepada kita, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alfi sana wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Bahwa Allah telah menuliskan takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, dan adalah singgasana Allah berada di atas samudra. Nah, jadi inilah tentang takdir yang bersifat umum untuk seluruh makhluk. Nah, sekarang yang kedua, ya, macam takdir yang kedua disebut dengan at-takdir al-bashari. Ya, takdir manusia ini. Ya, takdir yang berkaitan dengan manusia, ya, terkait dengan diri manusia, ya, yakni tentunya tentang ajalnya, tentang umurnya, ya, tentang rizkinya, tentang perbuatannya, bahagia atau sengsaranya ia kelak. Nah, ini terkait dengan, ya, yakni takdir manusia, ya, takdir manusia sampai nanti, yakni keadaan mereka di negeri akhirat, di mana mereka ditempatkan, kan begitu. Ini namanya takdir, ya, al-bashari, ya. Kemudian takdir yang ketiga, ya, disebut dengan takdir tahunan, ya, takdir as-sanawi namanya, takdir as-sanawi, atau disebut dengan takdir tahunan. Kapan takdir tahunan ini? Yaitu di Lailatul Qadar, ya, pada malam takdir. Ya, pada malam takdir Lailatul Qadar, Allah menakdirkan takdir para hamba untuk 1 tahun ke depan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, ya, dalam surat Ad-Dukhan terlebih dahulu, ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu, ya, Allah menjelaskan setiap urusannya dengan bijaksana, dengan maha bijaksana. Artinya Allah menentukan, ya, takdirnya pada malam itu atas para makhluk, para hamba, atas para hamba. Ya, misalnya si A ditakdirkan malam itu, ditakdirkan, oh, tahun depan si A berangkat haji, tahun depan si B sukses, si C tahun depan, ya, meninggal, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Atau dalam surat Al-Qadar yang sama-sama telah kita ketahui, ya, dalam surat Al-Qadar, di mana Allah nyatakan sendiri, ya, dalam surat Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Artinya ini berkaitan dengan, ya, malam yang mulia Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir para hamba 1 tahun ke depan, ya. Nah, kemudian yang keempat ada disebut dengan takdir harian. Kalau tadi takdir tahunan, nah sekarang takdir harian. Ya, bagaimana itu? Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan
takdir para hamba untuk satu hari. Allah berfirman, dalilnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukannya. Lihat, dalam setiap hari kata Allah, setiap hari Allah dalam kesibukannya. Kulla yaumin huwa fi sya'an kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tentang macam-macam takdir. Ada takdir yang bersifat umum, ada takdir ya manusia, ada takdir tahunan, ada takdir harian. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan poin yang ketiga sekarang tentang al-iradah ar-rabbaniyah, yakni kehendak Allah. Bahwa kehendak Allah di sini maksudnya adalah yang dijelaskan oleh para ulama bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, iradah kauniyah qadariyah namanya. Iradah kauniyah qadariyah, yaitu kehendak Allah tentang alam semesta. Kehendak Allah tentang alam semesta. Nah, yang kedua adalah iradah syar'iyyah diniyah. Kehendak Allah tentang syariat agama. Ya, sekali lagi yang pertama adalah kehendak Allah tentang apa? Kehendak Allah tentang alam semesta. Contoh, Allah berkehendak mencipta alam semesta. Mencipta bumi, bulan, matahari, berbagai macam planet, bintang, dan lain sebagainya lah. Ya, mencipta ya galaksi ini ataupun yang lebih besar lagi misalnya, dan seterusnya. Ya, Allah mencipta di bumi ini ada tanah, ada air, ada udara, dan seterusnya. Ya, ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Nah, ini adalah kehendak Allah atas alam semesta dan ini sifatnya pasti terjadi. Ya, sifatnya pasti terjadi. Ya, Allah tinggal ya berfirman kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Ya, jadilah maka jadilah ia. Ya, ini tinggal Allah mengatakan kun fayakun, gitu ya. Nah, adapun kehendak Allah yang kedua, ya, kehendak Allah yang kedua, ya, adalah kehendak yang berkaitan dengan syariat, syariat agama. Jadi Allah Maha berkehendak untuk menetapkan syariat-syariat agama tentang sholat, tentang siam Ramadan, tentang haji bagaimana, ya, tentang kurban, ya, tentang zakat, tentang ilmu waris, dan lain sebagainya lah begitu. Ini tentang ketetapan Allah dari ilmu agama, ilmu syariat atau syariat agama Islam ini. Dan ini tentunya ya sifatnya adalah yakni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang mengerjakan ya yakni kehendak Allah ini pasti Allah cintai. Pasti Allah ridhai. Dan tentunya untuk syariat ini ada yang mengerjakan, ada pula yang tidak mengerjakan. Ya, ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ada yang mengerjakan siam Ramadan, ada yang enggak siam Ramadan. Dan begitu seterusnya. Ya, inilah berkaitan dengan kehendak yang kedua. Ya, kehendak yang kedua. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dijelaskan lebih rinci ini panjang memang. Berkaitan dengan dua iradah Allah, dua kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita sampai kepada poin yang keempat tentang apa buah dari beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar. Ya, dengan keimanan yang benar ini tentunya bisa dilihat dari sisi akidah. Yani buah beriman kepada takdir dari sisi akidah. Yang kedua dari sisi akhlak. Yang ketiga dari sisi kejiwaan. Ya, ini penting ini. Kita sebutkan secara cepat ya. Tidak kita jelaskan secara rinci karena butuh waktu ya untuk menjelaskannya ini. Yang pertama, buah keimanan
buah dari beriman kepada takdir secara atau sisi akidah. Ya, sisi akidah. Yang pertama sekali akan melahirkan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas. Ya, dalam sisi akidah ketika seorang ya mengetahui tentang masalah takdir atau dia beriman kepada qada dan qadar dengan baik dan benar, akan muncul keikhlasan tulus sekali kepada Rabbul Alamin di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa Allah mencipta diri kita hanya untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan tentunya akan terhindar dari perbuatan syirik. Nah, ini dia. Ini kan berkaitan dengan akidah ini. Berkaitan dengan masalah tauhid. Ya. Jadi seorang hamba yang betul-betul beriman dengan takdir, dengan keimanan yang baik dan benar, akan memunculkan keikhlasan yang tulus betul kepada Rabbul Alamin, ya, dan terhindar dari kesyirikan. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, yang berikutnya lagi tentu akan benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirinya akan benar kepada Rabbul Alamin setelah adanya usaha-usaha yang nyata, yang real, usaha-usaha yang terbaik yang dikerjakan, ikhtiar yang terbaik yang dikerjakan. Maka akhirnya dia bertawakal hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari akidah. Ya, bagian dari akidah. Kemudian juga buahnya yang lain adalah takutnya hanya kepada Allah dalam mengarungi hidup di dunia ini. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada takut kepada yang lain. Ya, tidak ada takut kepada yang lain. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keimanannya kepada takdir benar. Kepada qada dan qadar itu sahih. Maka takutnya hanya kepada Rabbul Alamin. Yang berikutnya lagi adalah berharapnya kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Bukan kepada makhluk. Nah, ini penting ini. Jangan pernah kita berharap kepada manusia. Maka nanti kita akan menyesal. Berharaplah kepada Rabbul Alamin. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, buahnya adalah husnudzan kepada Rabbul Alamin. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan muncul suudzan. Nah, ini penting. Ya, kalau ada hamba yang selalu suudzan atau memang dia suudzan kepada Rabbul Alamin, maka ini menunjukkan keimanannya kepada takdir tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi siapa saja yang memiliki keimanan yang benar terhadap qada dan qadar, maka dia akan muncul ya husnudzan, berbaik sangka kepada Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya lagi, buahnya adalah ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dia ridha bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha bahkan bersyukur. Ya, ridha ya, bahkan bersyukur. Bersyukur ini sudah tingkatan di atas ridha ya. Tingkatan di atas ridha, syukur dia, bersyukur atas apa yang dia dapat dari Rabbul Alamin, atas apa yang Allah takdirkan bagi dirinya, dia ridha. Bahkan dia bersyukur atas ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, hatinya bergembira, hatinya berbahagia. Ya, bergembira dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa dirinya, ya, yakni dia sikapi dengan sikap yang baik dan benar, dan dia tahu bahwa takdir Allah ya kepada dirinya tentang nikmat-nikmat itu sangat besar. Tentang nikmat-nikmat Allah itu sangatlah banyak sekali. Ya, sangatlah banyak sekali sehingga dia hatinya bergembira, berbahagia, berada di atas agama yang mulia ini, berada di atas tauhid. Ya, berada di atas tauhid dia berbahagia. Dan yang terakhir dari buah ya beriman kepada takdir dari sisi akidah adalah tentunya pemikirannya akan bersih dari khurafat. Pemikirannya bersih dari tahayul, dari khurafat, dari hal-hal dari kebatilan-kebatilan, dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini dikarenakan memang ia memiliki keimanan yang benar terhadap masalah takdir. Nah, sekarang apa buah
yang dapat muncul ketika seorang beriman terhadap takdir Allah dari sisi akhlak, buah ya, yakni dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak, yang pertama adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah timpakan kepada diri kita dari berbagai macam kesulitan, dari mungkin penyakit, dari musibah ini, musibah itu, yang timbul adalah sabar. Sabar dalam mensikapinya. Dan ini yakni sikap yang luar biasa memang. Tidak ada kecuali hanya pada orang yang beriman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga buahnya yang kedua, bersikap tawadhu, ya tidak sombong, ya tidak sombong. Nah, ini buah dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak, yakni tawadhu, ya tawadhu, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, dermawan. Akhlaknya muncul akhlak karimah, akhlak yang mulia dari diri hamba yang beriman kepada takdir dengan iman yang benar, yaitu sikap dermawan. Dermawan sekali. Ya, lihatlah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, orang-orang yang sangat dermawan itu. Orang-orang yang sangat dermawannya. Bahkan Nabi yang mulia sangat dermawan. Bahkan lebih-lebih pada bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi. Ya, lebih dermawan lagi. Ya, artinya orang beriman tahu bahwa rizki yang Allah berikan itu datang dari Allah, bukan dari dirinya pada dasarnya. Bukan atas kepintarannya. Bukan atas jeniusnya, bukan. Yakni karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu semua untuk menguji si hamba. Untuk menguji si hamba. Maka hamba yang mengerti dalam hal ini, dia tahu bahwa itu semua titipan Rabbul Alamin, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagiannya dia akan infakkan, sodakohkan, ya berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Maka ini merupakan ya buah keimanan yang bagus sekali terhadap takdir dari sisi akhlak. Ya, dari sisi akhlak begitu. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya lagi, ya buah keimanan terhadap takdir dari sisi akhlak, yakni keberanian. Ya, berani dalam mengarungi kehidupan ini. Tidak ada orang beriman dikatakan beriman dengan sempurna kalau dia pengecut. Nggak ada orang beriman itu pengecut, nggak ada. Dia berani. Ya, karena dia memahami takdir dengan baik dan benar, dia berani mengarungi kehidupan ini dan tidak ada sikap ya al-jubn, sikap pengecut dalam kehidupannya itu. Karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah kita berusaha dan berusaha yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya lagi, ya bersungguh-sungguh dalam kebaikan-kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ini juga buah yang muncul ketika seorang beriman kepada takdir dari sisi akhlak. Buah keimanan ya dari takdir dari sisi akhlak. Kemudian yang terakhir, selamat dari hasad. Selamat dari dengki, iri kepada orang lain. Nggak ada orang beriman dengan iman yang benar, iman yang lurus terhadap takdir, nggak akan dia hasad kepada orang lain, nggak akan dia iri, nggak akan dia dengki kepada orang karena apa yang dia terima dari Allah itu itulah takdirnya. Adapun yang Allah berikan kepada orang lain itulah takdir bagi orang tersebut. Nggak perlu atau jangan sekali-kali orang beriman itu iri, dengki, hasad kepada orang lain atas apa yang Allah berikan itu. Ya, dan tentunya hasad atau iri atau dengki yang terpuji hanya dua. Hasad, dengki, iri yang terpuji hanya dua. Ya, apa kata Nabi? La hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad yang terpuji kecuali dua, kata Nabi. Rajulun atahullahu ilman. Yani hasad atau iri kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah. Yang dengan ilmu tersebut dia bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk agama kepada masyarakat. Nah, kita ingin seperti orang itu. Kita iri, ingin seperti orang itu. Maka ini iri yang terpuji. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Jadi iri atau dengki kepada seorang yang diberi harta oleh Allah, yang dengan harta tersebut si fulan ini ya dia bisa berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, berhaji, berkurban.
membangun masjid, membangun madrasah, dan lain sebagainya dengan harta-hartanya itu. Maka kita iri ingin seperti si fulan, ya, ingin banyak beramal soleh dengan harta, maka ini boleh, ini terpuji. Seperti ini adalah namanya al-ghibtah. Ini namanya iri yang seperti ini, ya, ditulis oleh jamaah, ya. Namanya al-ghibtah. Ya, namanya adalah al-ghibtah, gitu ya. Ini iri yang benar, ya, hasad yang terpuji, dengki yang, ya, dibenarkan oleh agama. Baik, sekarang kita akan jelaskan apa buah dari beriman kepada takdir dari sisi kejiwaan, ya, ini. Dari sisi kejiwaan, ya, dari sisi kejiwaan. Yang pertama, tidak akan putus asa. Orang yang beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin besar harapannya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan putus asa dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, dia dapat menanggung beban dalam kehidupan, artinya betul-betul kuat hatinya, ya, dalam menanggung beban kehidupan, ya, dalam menanggung beban kehidupan, ya. Tidak seperti orang, ya, ya, tidak seperti orang baru diuji sudah jatuh mentalnya, ya, sudah jatuh mentalnya. Bahkan di antara orang-orang non muslim, ya, mereka bunuh diri, akhirnya bunuh dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ya, kurang kuat, ya, yakni mentalnya dalam kehidupan, ya, di dunianya ini, ya. Kemudian yang ketiga, buahnya yang ketiga adalah qanaah, ya, merasa cukup atas apa yang Allah rizkikan kepada kita. Hati kita ini merasa qanaah, merasa cukup, ya, merasa apa? Cukup dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah, ini penting juga kita sampaikan, yaitu tidak berlebihan dalam kesenangan dan tidak pula berlebihan dalam kesedihan. Ya, ini akan melahirkan kejiwaan yang bagus sekali, ya, dalam mengarungi kehidupan, tidak berlebihan dalam kebahagiaan dan tidak pula berlebihan dalam kesedihan. Ya, tidak berlebihan. Ya, tidak akan berlebihan yang seperti ini. Ya, yakni, kalau mendapatkan hal-hal yang membahagiakan dirinya, maka sikapnya pertengahan saja. Ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Dan kebalikannya, ketika mendapatkan hal-hal yang menyedihkan hatinya, tidak pula kesedihannya itu berlebihan. Ya, tidak pula berlebihan. Kemudian yang berikutnya lagi, buah yang berikutnya lagi, tentram hatinya. Ya, akan tentram hati, bahagia hati, ya, tentramnya hati karena si hamba tersebut mengetahui bahwa segala sesuatunya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentram hatinya. Maka lihatlah, hatinya para nabi, para rasul adalah sebaik-baik hati manusia. Ya, hati mereka paling bahagia itu. Hati mereka paling bahagia. Hati mereka paling tentram. Nah, inilah karena mereka mengetahui tentang masalah qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah yang dihasilkan ketika seorang beriman kepada takdir dari sisi kejiwaan, ya. Dari sisi apa? Kejiwaan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya lagi, ya, poin yang berikutnya lagi berkaitan dengan seputar, ya, seputar takdir, begitu kita katakan, seputar takdir, ya, seputar takdir kita katakan, yaitu yang pertama berkaitan dengan kehendak manusia, ya, kehendak manusia. Artinya apa? Ini tidak bertolak belakang dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, kita pahami manusia punya kehendak. Banyaklah kehendak-kehendak manusia ya dalam kehidupan di dunia. Mau makan apa, mau minum apa, mau bagaimana dan seterusnya, kita boleh berkehendak. Kita bisa berkehendak. Kita bisa membuat program-program atas kehendak kita. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Maka perlu diingat bahwa kehendak manusia, kehendak hamba tidak luput pula dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan yang bagus dari sebagian orang. Manusia yang berencana, Allah yang menentukan. Allah yang maha berkehendak. Allah yang maha berkehendak. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Dari surat Al-Baqarah ayat 223. Allah berfirman, ini tentang ya perintah Allah kepada para suami dalam menggauli istri, ya, menggauli istrinya. Allah berfirman, "Fa'tu harsakum anna syi'tum." Datangilah kebun kalian dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Ya, lihat, ya, kehendaki. Dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Nah, jadi ini berkaitan dengan kehendak. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan kehendak. Atau dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa ingin beriman silahkan, kata Allah. Dan barang siapa ingin kufur juga silahkan. Allah mempersilahkan. Ya, Allah mempersilahkan kepada para hamba untuk memilih jalan hidupnya, kan gitu. Juga dalam surat At-Takwir ayat 28 29, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Barang siapa di antara kalian ingin istiqomah, istiqomahlah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah, Rabb alam semesta. Ya, jadi ini ya berkaitan dengan ya manusia berkehendak, ya, namun Allah juga maha berkehendak. Ingat, Allah maha berkehendak. Yang jelas, ya, yakni kehendak manusia itu bisa baik, bisa buruk. Ya, kita nggak tahu. Kalau kita menghendaki sesuatu, apakah itu baik atau buruk, pada dasarnya kita tidak atau belum mengetahuinya. Maka kehendak Allah pasti baik semua. Kalau kehendak Allah pasti baik semua, ya. Maka kita kalau minta segala sesuatu, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, yakni berikanlah yang terbaik, ya, menurut Engkau ya Allah, menurut kehendakmu ya Allah, berikanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik, ya, menurut kehendakmu ya Allah. Begitu. Jadi kalau kita pun menginginkan sesuatu, ya kita serahkan juga kepada Rabbul Alamin, karena Allah yang maha tahu. Yang terbaik bagi diri kita tuh yang bagaimana, ya Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu, kan gitu. Boleh jadi kita menghendaki sesuatu dan menurut kita baik, ternyata nggak baik. Ya, ternyata tidak baik, dan ini sering terjadi. Seperti itu sering terjadi, ya. Yang dianggap oleh si fulan adalah baik, yang ternyata akibatnya nggak baik. Nah, ini bisa saja yang demikian gitu ya. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita fahami, kita kompromikan antara kehendak makhluk, antara kehendak manusia dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi tentang usaha manusia. Ya, bagaimana kaitannya antara usaha manusia dengan takdir? Ya, dengan takdir. Toh semuanya memang telah ditakdirkan, kan? Semua telah ditakdirkan. Nah, disinilah kita harus memiliki pemahaman yang baik dan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, usaha yang terbaik, ya. Jangan istilahnya yakni menunggu takdir.
Jangan menunggu apa? Jangan menunggu takdirnya bagaimana. Jangan seperti itu. Ya, bagaimana takdir sajalah. Jangan pula. Kita wajib berusaha yang terbaik. Ya, Allah sendiri berfirman. Misalnya kita dengarkan ayat yang mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, yakni untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan hal ini semua. Jadi tidak bertentangan ya antara usaha ikhtiar manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Misal kita lihat ya di antara orang nih, di antara orang misalnya yang mungkin yang sering atau yang sudah diketahui oleh para jamaah ya sebelum terciptanya pesawat terbang di zaman modern sekarang ya dengan berbagai macam kecanggihan teknologinya. Bagaimana dahulu para penciptanya? Ya, bagaimana dahulu para penciptanya? Ya, luar biasa mereka berjuang untuk menciptakan pesawat terbang, ya kan? Usahanya sekali gagal, dua kali gagal, terus puluhan kali gagal, tapi tidak menyerah, ya. Akhirnya, ya menjumpai apa namanya inovasi ya bagus di zamannya dahulu di zamannya sehingga pesawat itu bisa terbang walaupun masih pesawat sederhana. Ya, masih pesawat yang sederhana sekali, namun sudah bisa terbang walaupun hanya beberapa meter misalnya. Ya, terus berkembang karena usaha-usaha dari para ahlinya. Ya, dari para ahlinya kan begitu. Ya, tentunya para ahli ini kan dari berbagai bidang ya. Mereka juga mengadakan eksperimen-eksperimen puluhan kali, ratusan kali eksperimennya, bahkan mungkin lebih dari itu gagal, akhirnya menemukan formula yang tepat misalnya, menemukan ya jawaban yang tepat ya untuk bidangnya, ya untuk bidangnya tersebut. Wallahu taala alam. Jadi ini semua kalau sesuai dengan sunatullah pasti akan tepat, pasti akan sukses, akan berhasil kalau sesuai dengan sunnatullah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan seputar takdir. Ya, seputar apa? Takdir. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan seputar takdir, ya, yakni tidak boleh seorang berargumentasi dengan takdir dalam perbuatan yang haram atau dalam rangka meninggalkan kewajiban. Contohnya begini, contohnya ya. Contohnya, kalau ada orang ditanya, tapi ini jawabannya tidak benar pada dasarnya. Jawabannya keliru ya. Pak, kenapa Anda berjudi? Ya, kenapa Anda minum minuman keras? Lalu dijawab, ya karena sudah takdirnya. Sudah takdirnya saya berjudi, saya minum minuman keras. Nah, itu tuh tidak boleh seperti itu, tidak benar. Ya, lalu dipenjara misalnya kan, dipenjara. Lalu berargumentasi dengan takdir, ya ini nggak benar. Seperti tidak benar. Ya, atau misalnya juga ya dalam rangka meninggalkan kewajiban juga nggak boleh berargumentasi dengan takdir. Ya, ya. Nah, kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa Ramadan? Ya sudah takdirnya. Ya, nggak boleh seperti ini. Tidak benar seperti ini. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Tidak boleh berargumentasi dengan takdir dalam rangka mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Nah, tapi kalau misal ini ada mantan ya, mantan apa namanya, mantan pezina atau mantan pencuri lah ya. Artinya sudah bertaubat nih. Ini sudah bertaubat, betul-betul sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya menjadi orang saleh sekarang. Lalu ada yang bertanya, kenapa dahulu Anda ya berzina, dahulu Anda mencuri, merampok? Nah, kalau sudah bertaubat, betul-betul sudah bertaubat, bolehlah kita katakan bahwa
itu semua ya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sekarang sudah bertaubat. Karena sekarang ini sudah bertobat masalahnya. Sudah tidak melakukan perbuatan dosanya lagi. Sudah tidak mengerjakan yakni maksiatnya lagi. Sehingga pada saat bertaubat, ya, maka dosa-dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu boleh saja seorang berargumentasi dengan takdir. Ya, dengan apa? Dengan takdir. Nah, kira-kira begitu. Tapi jelas ini jelas suatu kesalahan yang dilakukannya dahulu dan ini sudah bertaubat. Ya sudah bertaubat begitu ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, hal-hal seputar takdir tentunya. Ya, hal-hal seputar takdir. Nah, kemudian kita akan masuk sedikit berkaitan dengan ya penciptaan iblis. Apa hikmahnya juga gitu ya. Apa hikmah dari penciptaan iblis? Yang pertama sekali tentu Allah Maha berkehendak untuk mencipta iblis. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk mencipta apa? Mencipta iblis. Dan sisi yang lain Allah benci kepada iblis. Kan begitu. Ya, Allah tidak cinta kepada iblis. Allah tidak cinta kepada iblis. Nah, ini kalau ada pertanyaan, bagaimana bisa digabungkan? Ya, bagaimana bisa menggabungkan antara ya atau sisi bahwa Allah berkehendak mencipta iblis, satu sisi Allah berkehendak mencipta iblis. Namun sisi yang lain Allah benci kepada iblis. Namun yang dikehendaki adalah di balik penciptaan iblis, yakni hikmahnya. Ya, hikmahnya begitu. Hikmah dari penciptaan iblis. Baik. Nah, sekarang kita berikan jawaban secara akal sehat dan sederhana lah begitu. Secara akal sehat, ya. Yakni gambarannya adalah berkaitan dengan orang yang sedang sakit. Ya, orang yang sedang sakit, ya sakit tertentu misalnya, satu sisi dia tidak suka dengan obat yang sangat pahit. Nggak suka dia, nggak suka dengan obat yang sangat pahit itu. Sisi yang lain, dia ingin sembuh. Dia ingin sembuh, kan begitu. Ingin kesembuhan. Ya, ingin kesembuhan, kan begitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah dua hal yang seolah-olah saling bertabrakan, seolah-olah saling ya kontradiktif. Namun sebenarnya yang dikehendaki dari obat yang pahit tersebut adalah ya kebaikan dirinya, kesembuhan dirinya kan begitu. Ya, juga berkaitan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan iblis itu adalah hikmahnya. Hikmah dari penciptaan iblis, gitu ya. Apa? Apa di antara hikmah dari penciptaan iblis? Ya. Nah, ini tentunya banyak ya. Di antara hikmah penciptaan iblis yakni agar nampak tentunya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya Allah dapat mencipta malaikat, ya, di mana malaikat ini sangat taat kepada Allah, taatnya luar biasa kepada Rabbul Alamin, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, namun Allah juga maha mampu, maha kuasa untuk mencipta iblis. Ya, mencipta apa? Iblis. Ya, jadi akan terlihat sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, adalah yakni agar tercipta atau agar muncul ya, yakni ujian-ujian. Nah, ini muncul apa? Muncul ujian-ujian kepada manusia. Nah, tentunya dengan tercipta iblis dan iblis banyak memiliki prajurit, banyak memiliki pasukan untuk menyesatkan manusia. Disitulah letak ujiannya. Disitulah letak ujiannya, diuji manusia, ya, diuji manusia, ya, dengan tentaranya iblis, oleh tentaranya iblis, sehingga ada di antara
suami istri, na'udzubillah, akhirnya bercerai. Nggak tahan lagi, bercerai sudah. Maka iblis senang, iblis bahagia dengan perceraian tersebut, misalnya itu. Ya, diuji lagi manusia, ya, dibisikkan oleh syaitan, oleh jin, oleh, ya, tentara iblis, agar manusia ini mau berbuat, ya, kezaliman, kezaliman, berbagai macam kezaliman, ya, korupsi dia, ya, membunuh dia, atau berzina dia, atau minum minuman keras dia, maka terjerumuslah manusia dan tersesat jalannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal ini dilaporkan kepada iblis dan iblis pun senang dengan laporan-laporan seperti ini dari tentaranya itu. Ya, berbagai gangguan-gangguan, berbagai macam cobaan-cobaan. Ya, ini dia. Ya, jadi inilah berkaitan dengan yakni hikmah diciptakannya iblis, dan iblis banyak memiliki tentaranya itu. Kemudian juga, ya, di antara hikmahnya lagi adalah yakni akan terlihat tabiat manusia, tabiat yang baik dan tabiat yang buruk, yang pada dasarnya di antara keburukan itu datang dari gangguan setan, ya, dari gangguan apa? Setan. Makanya kita berlindung atas keburukan diri kita. Wa min syururi anfusina, kan begitu, ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami. Ya, dari keburukan diri kami. Dan syaitan pintar merayu manusia, mengganggu manusia, membisikkan pada dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan pada dada manusia dari golongan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, lihat di antara gangguan, ya, tentara iblis, ya, membisikkan, ya, hati manusia, membisikkan dada manusia agar dia berbuat keburukan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, ini, ya, ini terlihat tabiat manusia yang sebenarnya, tabiat, ya, manusia yang sebenarnya, ya, yang tentunya di antara mereka dapat diganggu oleh tentara iblis. Dan masih banyak lagi, ya, berkaitan dengan hikmah dari penciptaan iblis itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama, ya, dari penciptaan, ya, berbagai macam musibah, Allah menciptakan berbagai macam musibah, musibah ini, musibah itu dan sebagainya. Tentu yang diinginkan oleh Allah adalah hikmah di balik musibah itu sendiri. Hikmah di balik musibah itu sendiri, ya. Di antaranya, ya, tentunya kalau seorang hamba mensikapi musibah dengan sabar, akan dihapuskan dosa-dosanya, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Inilah hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari, ya, Allah menakdirkan adanya musibah, adanya penyakit ini, penyakit itu, dan lain sebagainya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah pembahasan yang kedua, yang terakhir dari pembahasan tentang takdir. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita bahas dari pembahasan yang kedua di siang hari ini, atau pembahasan yang pertama terdahulu, ya, dipersilakan. Silakan kepada pembicara untuk apa namanya, membimbing soal jawab ini. Silakan. Saya Ustaz, jazakallahu khair untuk materinya Ustaz. Baik, kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan, dapat mengetik di kolom chat atau melakukan raise hand dan bertanya langsung kepada Ustaz. Baik Ustaz, sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan pertama. Bismillah, izin bertanya Pak Ustaz, kalau seseorang sudah tertulis masuk neraka, bisakah berubah menjadi masuk surga Ustaz? Kalau sudah ditentukan oleh Allah bahwa si hamba adalah penghuni neraka, yakni sifatnya abadi, kalau sifatnya abadi, ya, maka tidak akan bisa keluar dari neraka menuju surga. Nggak akan bisa. Kalau sifatnya abadi, yakni mati dalam keadaan non-Islam misalnya, atau berbuat syirik besar misalnya yang dapat mengeluarkannya dari daerah Islam.
Jadi ini yang perlu difahami nih juga. Jadi dan juga yang kedua kita pun nggak tahu kan, kita nggak tahu siapa-siapa saja yang masih hidup sekarang ini yang tergolong dari calon penghuni neraka, calon penghuni surga kita nggak tahu. Makanya nggak boleh kita melaknat individu non-Muslim. Kalau melaknat orang non-Muslim secara umum boleh. Secara umum boleh. Tapi individu mereka nggak boleh kita laknat. Contoh, misal aja nih. Misal, ada orang berkata, semoga Allah melaknat Presiden Amerika Trump. Nah, ini nggak boleh. Seperti ini nggak boleh, karena kita nggak tahu akhir kehidupannya gimana. Boleh jadi si Trump itu masuk Islam. Boleh jadi. Nggak ada yang hal mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hal yang mustahil bagi Rabbul Alamin untuk memberikan hidayah kepadanya. Kan begitu ya. Jadi secara individu nggak boleh kita melaknat. Begitu. Tapi yang boleh melaknat mereka secara umum, secara global. Orang kafir secara umum boleh dilaknat, boleh. Kan begitu. Atau laknat secara umum bagi siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh, benar. Ya. Jadi sekali lagi ya, ini harus dibedakan antara ya hukum secara umum dengan hukum secara individu. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Baik. Silakan yang lain. Ustaz, pertanyaan kedua, eh, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah hikmah Allah menetapkan takdir tahunan dan harian? Bukannya semua takdir sudah ditetapkan di Lauh Mahfudz? Iya, ini tidak bertangan. Semua mengacu kepada apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Baik yang harian maupun tahunan. Semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Itu hanya perincian saja. Ya, disebut tahunan, lebih rinci lagi. Disebut takdir harian, lebih rinci lagi. Gitu. Jadi nggak ada bertentangan sama sekali. Ya, tidak bertentangan sama sekali antara yang ada di Lauhul Mahfuz dengan takdir tahunan dan takdir harian. Tidak bertolak belakang. Sama sekali tidak. Ya, silakan. Yang lain. Saya Ustadz, pertanyaan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita membedakan antara takdir dan nasib? Bagaimana kita merubahnya menjadi sesuatu hal yang baik? Ya sama saja. Kan kalau kita katakan takdir dan juga nasib. Ya, takdir dan nasib. Itu kalau itu sama-sama dari bahasa Arab. Ya, takdir ya at-takdir gitu ya. Takdirun. Nasib ya nasibun. Ya, itu bahasa Arab juga tuh. Berasal dari bahasa Arab, takdir dan nasib. Ya. Jadi kalau misal ya, kalau misalnya seorang ya yakni saat misalnya apa ya, lagi mancing nih, mancing ikan, nggak dapat-dapat, aduh nasib. Ya itulah takdir dia. Itulah takdirnya, nggak dapat hari itu. Ya tidak dapat hari itu kan gitu. Itulah takdirnya, itulah nasibnya. Ya, jadi nggak ada bedanya antara takdir dengan nasib. Artinya, ya, berkaitan dengan apa yang ada pada diri manusia, yang manusia itu sendiri bisa merubahnya, maka kalau sesuai dengan sunnatullah akan berubah. Apa dasarnya? Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau takdir hingga mereka sendiri yang merubahnya. Hingga mereka sendiri yang merubahnya. Contoh banyak lah ya. Contoh banyak sekali. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Ya, contoh yang nyata di dalam kehidupan kita lah di dunia ini misalnya. Ya, kalau kita ingin lulus ujian gimana? Tentu harus rajin belajar. Ya kan? Ya, karena rajin belajar, lulus ujian. Itulah takdirnya. Itulah nasibnya. Tapi kalau males-malesan nggak mau belajar lalu gagal ujiannya, itu pula lah takdirnya. Itu pula lah nasibnya.
Kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Berkaitan dengan ya pemahaman tentang masalah takdir atau nasib. Jadi ada memang hal-hal yang bisa manusia itu rubah. Manusia bisa merubahnya. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, dengan izin Allah dan sesuai dengan sunatullah. Kalau sesuai dengan sunatullah, ya tentu akan berubah nasibnya, akan berubah nasibnya. Nah, kira-kira seperti itu para jamaah. Ya, kalau seorang ingin sehat, tentu dia harus melakukan usaha-usahanya, kan gitu. Tapi kalau pengen sakit, bisa juga kalau dia nasibnya ingin sakit, ya bisa juga. Dia tidak, ya ini peduli tentang makanannya, minumannya dan seterusnya. Makanan kelak akan sakit dia. Ya itulah nasibnya. Ya itulah nasibnya kan begitu. Jadi mudah-mudah bagi kita dalam memahami yang seperti ini, ya. Dan sekali lagi bahwa manusia ini diberi kehendak, diberi apa namanya, keinginan untuk ini, untuk itu dan sebagainya kan begitu. Ingin beriman silahkan, ingin kufur juga silahkan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, kata Allah tadi. Barang siapa ingin beriman silahkan, barang siapa ingin kufur juga silahkan. Nah itulah nasibnya. Akhirnya itulah nasibnya, itulah takdirnya kan begitu. Iya kan? Jadi banyak-banyak sisi dalam kehidupan kita ini, kita bisa memilih, kita bisa ikhtiar, kita bisa berusaha atau kita bisa menentukan sendiri nasib kita. Ya, kita bisa menentukan sendiri nasib kita. Walaupun memang semuanya itu telah ditakdirkan, hanya saja kita nggak tahu. Kita ini nggak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, itu diantara hikmahnya begitu. Kita nggak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Kalau manusia ini tahu apa yang tertulis takdirnya di Lauhul Mahfuz, saya yakin banyak yang malas. Ya, banyak yang malas, kan begitu. Banyak yang nggak peduli dalam kehidupannya dan seterusnya karena sudah ditakdirkan kan, dan dia tahu. Nah, namun hal ini ya hikmah sangat besar. Mengapa manusia yang nggak ada yang tahu? Mengapa manusia yang nggak ada yang tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz kan begitu. Jadi Nabi mengatakan apa? I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Berusahalah saja yang terbaik karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah ikhtiar terbaik, usaha terbaik untuk kebaikan kita, untuk nasib kita. Kira-kira begitu jamaah. Baik, silakan. Saya Ustaz, ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan tentang kita berpindah dari takdir satu ya ke takdir yang lain. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab rahimahullah pada saat datang di suatu tempat yang ternyata sedang ada wabah taun, sehingga beliau tidak jadi mendatangi tempat tersebut. Mohon Iya, tentu. penjelasannya, Ustaz. Tentu seperti itu tentu. Ya, jadi kita beralih dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Nah, ini kan sesuai dengan akal sehat. Ini sesuai juga dengan akal sehat ini. Ya, contoh-contoh gini, contoh ya. Misal kita sudah beli tiket nih. Beli tiket misalnya kemana ya? Ke daerah A. Ke daerah A misalnya ya. Sudah beli tiket bahkan. Ya, sesampainya tiket pesawat misalnya. Betul kita berhasil sampai ke bandara yang kita tuju. Namun di bandara itu, ketika kita sampai di bandara itu, kita baru mendengar, ya, yakni barusan terjadi bencana di wilayah yang akan kita tuju itu. Terjadi apa? Bencana ini, bencana itu. Ya, terjadi gunung meletus dan lain sebagainya lah, misalnya lah gitu ya. Maka kita tidak jadi kita mengurungkan niat kita menuju wilayah yang akan kita tuju, lalu kita balik lagi. Bayangkan nggak balik lagi, ya, pulang lagi. Ini kita ya, yakni istilahnya menghindar dari takdir A kepada takdir B. Ini bisa terjadi seperti ini, bisa, ya, bisa terjadi yang seperti ini. Ya, misalnya lagi kita ingin
misalnya ke suatu gedung misalnya, ke suatu gedung, ya, untuk pertemuan barangkali begitu. Lalu begitu akan mendekat ke gedung itu ternyata ya dikabarkan gedung itu sudah yakni dipasang ya apa namanya bom atau banyak perampok di gedung itu misalnya, banyak penjahat di gedung itu, kemudian kita nggak jadi kan, kita nggak jadi menuju gedung tersebut. Nah inilah kita menghindar dari takdir yang satu menuju takdir berikutnya. Nah ini kan sesuai dengan logika saja, bisa kita cerna dengan akal sehat kita kan begitu ya, walillahilham. Jadi ini benar seperti ini benar dan tidak bertabrakan, tidak bertentangan. Karena ketika Khalifah Umar akan menuju wilayah Syam, baru di perjalanan, di tengah perjalanan dia dapat kabar bahwa wilayah Syam tengah terjangkit penyakit ya menular istilahnya, wabah, dan Umar ketika itu belum tahu ilmunya, ya, belum tahu ilmunya, lalu beliau bertanya kepada rombongannya, siapa di antara kalian yang tahu ilmunya tentang hal ini? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Amirul Mukminin, saya wahai Amirul Mukminin. Nabi bersabda, ya, apabila ada penyakit atau wabah menular di wilayah A, maka mereka yang ada di wilayah A tidak boleh keluar dari wilayah A menuju wilayah B misalnya. Dan mereka yang berada di wilayah B nggak boleh masuk ke wilayah A yang tengah terjangkit penyakit menular atau wabah menular itu. Nah inilah baru ya ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya pantas jika beliau mengatakan kita beralih dari takdir A menuju takdir B, ya, takdir yang satu kepada takdir yang berikutnya. Nah, ini kan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Baik, silakan. Ada lagi barangkali? Tapi Ustaz, sudah ada lagi pertanyaan. Bisakah kita mengatakan bahwa ketika seorang Muslim yang bunuh diri, bahwa orang tersebut mendapatkan takdir yang buruk baginya? Lalu tentang Abu Lahab, apakah itu termasuk takdir Allah yang sudah Allah umumkan? Ya, tentu berkaitan dengan Abu Lahab. Itu jelas takdirnya jelas. Bahkan ketika dia masih hidup, dengan turunnya surat Al-Lahab, Allah sudah nyatakan dia sebagai penghuni neraka. Itulah takdirnya. Jadi sangat menyedihkan ya. Atau hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, hukuman dari Rabbul Alamin kepada Abu Lahab dan istrinya. Bahkan ketika dia masih hidup, sudah Allah nyatakan hukumannya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan suatu penghinaan dari Allah. Allah ingin hinakan Abu Lahab dengan caranya seperti itu. Iya kan? Ya sama seperti misalnya ada ada pelajar gitu ya. Ya, sebelum jauh-jauh hari sudah dikabarkan sama gurunya, Anda nggak bakal naik kelas. Wah, ini kan sedih ini. Ya, ini hukuman tersendiri nih. Iya kan? Ya, jadi ya seperti itulah Abu Lahab, karena memang kebenciannya kepada Nabi, kebenciannya kepada agama yang mulia ini, ya usaha-usaha yang jahat terhadap Nabi ya, dan agama ini kan begitu sangat jelas. Ya, sehingga pantas jika Allah telah mengabarkan seperti itu jauh-jauh hari. Kemudian juga berkaitan dengan orang yang bunuh diri ya. Orang yang bunuh diri itu kan istilahnya bisa kita katakan seperti melangkahi ilmunya Allah, ya. Seperti melangkahi. Artinya apa? Dia oleh Rabbul Alamin atau oleh agama ini ya tidak dibenarkan untuk melakukan bunuh diri. Ya kan, agama ini melarang untuk bunuh diri. Ternyata dia nekat bunuh diri. Kemudian terbunuh dirinya, walaupun memang ada juga orang sudah puluhan kali mencoba bunuh diri nggak mati-mati. Ini ada seperti ini, bukan tidak ada. Ya, bunuh diri, yakni mencoba untuk bunuh dirinya berkali-kali, percobaan berkali-kali yang nggak mati-mati ya, memang belum takdirnya.
belum takdirnya mati kan begitu. Tapi ada lagi si fulan baru sekali percobaan bunuh diri mati dia. Nah, itulah takdirnya memang. Itulah takdir kalau sudah terjadi, itulah takdir bagi dirinya. Dan si fulan ini jelas ya mendapatkan hukuman yang berat nanti di negeri akhirat, ya di neraka mendapat hukuman yang berat tentunya. Ya, Allah akan hukum si hamba yang bunuh diri dengan cara dia membunuh dirinya di dunia. Ya, contoh kalau ya, ada yang bunuh diri dengan apa ya? Dengan pistol atau dengan senjata tajam gitu ya. Ditikamkan ke tubuhnya senjata tajam, nah, seperti itulah pula. Nanti di akhirat, ya hukumannya seperti itu, mirip seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Baik, ada lagi? Saya Ustaz, ini terkait dengan adanya program dari pemerintah kan, Ustaz, mengenai MBG ini, Ustaz. Kita sedikit bahas kaitannya dengan agama nih, Ustaz. Kan banyak kita lihat dari data faktual bahwa generasi Z ini banyak yang terkena gangguan mental, anxiety, kecemasan yang berlebih gitu. Terus kemudian padahalnya generasi Z ini kan secara gizi kan lebih baik, Ustaz. Secara gizi lebih baik, kemudian jadinya kan kalau ada dulu kita belajar mengenai olahraga itu kan mensano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Ternyata kan tidak 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 terlihat tidak sesuai dengan fakta, Ustadz. Sedangkan orang-orang yang terdahulu itu jiwanya sehat-sehat karena memahami agama dengan benar, Ustadz. Jadinya apakah kita bisa ada diskusi mengenai korelasinya antara jiwa yang sehat ini dengan peningkatan ilmu agama, Ustaz? Karena kan kita lihat Iya, makin iya. lama jam-jam pelajaran itu kalau zaman dulu kita kalau mau maghrib atau itu kita ngaji di masjid-masjid, Ustaz, surau-surau, Ustaz. Kalau sekarang kan udah jarang ya hal seperti itu. Jadinya pelajaran agama pun sedikit-sedikit dikurangin hingga kalau di sekolah-sekolah negeri kan terasa kurang, Ustaz. Eh, jadinya kita mohon apa penjelasannya atau pencerahannya, Ustaz. Ustaz, tafadhol. Ya, tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan buah dari beriman kepada takdir, baik secara akidah, secara akhlak dan kejiwaan. Ya, nah ini penting. Makanya masalah agama ini harus lebih diberikan lagi sebenarnya kepada generasi muda ini. Kepada generasi muda ini harus lebih ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi begitu. Kenapa? Karena mungkin di antara faktor mereka mengalami semacam gangguan kejiwaan itu gitu ya. Itu dari faktor teknologi juga barangkali. Ya, dari faktor apa? Dari faktor teknologi. Lihat ya, anak-anak ya, Gen Z itu joget-joget, joget-joget, joget-joget. Kita kan nggak ada seperti itu dulu. Betul tidak? Ya, kita nggak mengalami itu. Ya, kita nggak mengalami seperti itu. Yang ada ya yakni permainan-permainan saja anak-anak di masa dahulu, ya kan, main di sawah, main di ini, di itu dan sebagainya. Ya, itu membuat mereka itu bahagia, ya. Adapun kebahagiaan anak di zaman sekarang ini kebahagiaan yang semu pada dasarnya, kebahagiaan yang semu. Nah, kira-kira begitu. Apalagi dengan adanya teknologi az-zaka al-istina'i, AI. Ya, AI ini, az-zaka al-istina'i ini bisa saja merusak, ya. Bisa saja merusak. Ya, ini generasi muda kita ini dengan tampilan-tampilan yang dilihat oleh anak-anak kita, begini, begitu, dan seterusnya. Kalau memang yang dilihat itu adalah hal-hal yang negatif atau yang keliru lah begitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang tantangan tersendiri ya kita menghadapi generasi muda sekarang ini dengan kemajuan teknologi
Jadi seperti itulah kurang lebih. Ya, seperti itulah kurang lebih. Dan tentunya dari pemerintah ini lebih-lebih lagi, harus lebih-lebih ketat lagi untuk generasi-generasi muda, ya, untuk semacam tidak terlalu longgar untuk membawa HP kemana saja gitu. Kira-kira seperti itu, ya, kira-kira seperti itu. Jadi eh, sekali lagi bahwa masukan-masukan agama, kajian-kajian ilmiah agama ini atau nasihat-nasihat agama itu memang sangat-sangat diperlukan atau lebih-lebih diperlukan. Ya, sangat diperlukan. Ya, misal yang nyata misalnya, ya, anak di pesantren sudah bagus, ya kan? Sekian bulan sudah dididik oleh ustadz dan ustadzahnya di pesantren bagus. Begitu libur, ini liburnya cuma 2 minggu, ya kan? Balik lagi ke pesantren, beda lagi tuh, seperti bukan anak pesantren, seperti bukan anak pesantren seperti itu. Ini ada seperti ini ada yang demikian. Jadi inilah yang menjadi tantangan bagi orang tua di zaman sekarang ini untuk ya lebih banyak lah memberikan nasihat ya kepada anak-anaknya untuk tidak macam-macam dalam hal ini dan tentunya di ya jangan bosan-bosan memberikan nasihat kepada mereka semua ya. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi terakhir Baik Ustadz, barangkali? Eh, baik kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin bisa open mic atau eh, baik Ustadz dari Ana, satu lagi nih Ustadz mengenai kita sedikit buka mengenai hadis bahwa ada orang yang beramal penghuni neraka tetapi masuk surga dan ada yang beramal dengan penghuni surga berakhir di neraka. Mohon penjelasan sedikit Ustaz. Iya, ini ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, seseorang yang akhir kehidupannya husnul khotimah atau kebalikannya su'ul khotimah, akhir kehidupannya itu. Jadi kalau misalnya akhir kehidupannya husnul khotimah akhirnya, ini dahulunya ketika masih mudanya ya amal-amal penduduk neraka yang dikerjakan, ya berbuat dosa dan maksiat banyak sekali. Tapi di akhir kehidupannya diberi hidayah taufik oleh Allah dan wafat husnul khotimah. Dan kebalikannya, ya orang yang ya Masya Allah waktu mudanya taat beragama dan seterusnya, tapi akhir kehidupannya su'ul khotimah. Ini mana pertama? Ini mana pertama? Makna yang kedua, ini. Makna yang kedua adalah yakni pada pandangan manusia itu baik, tetapi hati si hamba itu riak misalnya. Ya, sepertinya ini, wah ini dilihat oleh manusia kayak sepertinya orang saleh ya, sepertinya orang saleh mengerjakan ibadah A, B, C, D dan seterusnya. Ternyata pada pandangan Allah beda, bahwa si hamba ini ternyata melakukan itu semua riak, riak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau manusia memandangnya adalah orang baik, ternyata menurut Allah bukan orang baik. Ya, bukan orang baik. Kalau pada mata manusia memandangnya, oh ini seperti ahlul jannah, tapi keputusan Allah akhirnya si hamba ini adalah ahlun nar. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, begitu itu makna kedua tuh. Itu makna yang kedua. Jadi dua hal ini bisa terjadi. Dua hal ini bisa terjadi ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Mohon maaf Kak, masih ada waktu Ustaz? Kayaknya ada yang mau bertanya secara langsung Ustaz. Siapa yang bertanya saya langsung? Oh, silakan silakan. Ya, silakan. Silakan Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ngomongin tentang wafat Husnul Khotimah. Ana mau nanya ada dua pertanyaan sih. Yang pertama, itu Husnul Khotimah itu memangnya ada yang lebih baik daripada Husnul Khotimah, yaitu mati syahid, benar atau tidak?
Dan dalilnya ada nggak? Soalnya waktu itu Ana dikasih teman, kita kalau bisa mintanya jangan minta husnul khotimah, tapi mintanya yang syahid. Karena syahid itu lebih baik daripada husnul khotimah. Tapi kalau berdoa jadinya Anda bilangnya gini, ya Allah wafatkanlah hamba dalam keadaan syahid dan husnul khotimah karena Anda orang awam. Satu yang ngerti. Kedua, minta tidak sakit sakaratul maut. Dan Ana minta dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, diselamatkan di padang mahsyar, melewati jembatan Syirat secepat kilat bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW menuju Jannah Firdaus, diizinkan masuk Jannah Firdaus tanpa dihisab. Mungkin permohonannya terlalu tinggi ya Ustaz, tapi kan katanya boleh minta surga Firdaus walaupun kita bukan orang Palestina atau bukan orang Suriah atau bukan orang Sudan yang terzolimi atau orang Rohingya. Lalu Ya, Ana ya dua juga dulu suka ya. minta eh, boleh, soalnya udah mau tutup Ustaz. Takutnya nanti Ustaz lupa. Mau dijawab satu dulu. Ya udah. Terakhir deh Ustaz deh. Apakah kalau kita misalkan, anak kan nggak sholat Jumat. Kalau misalkan kita sholat Jumat, datangnya khatib udah naik mimbar, ada dalil nggak sih Ustaz? Sholatnya tidak diterima. Jadi kalau datang harus sebelum khatib naik mimbar. Bener nggak? Soalnya Ana berkali-kali dengar, tapi kayaknya ada yang bilang nggak gitu dalilnya. Masa? Ya udah, jadi mau nanya Ustaz. Kebetulan inget. Mungkin Allah ridha. Terima kasih Ustaz. Iya, iya. Yang pertama sekali berkaitan dengan mati syahid dan apa tadi, husnul khatimah. Husnul khatimah. Baik. Eh, Sudah pasti kalau orang dikatakan mati syahid, ya mati syahid, dan mati syahid ini kan macam-macam ya bentuknya, dan tentunya yang tertinggi mati syahid di medan tempur. Itu semua adalah husnul khatimah. Jadi mati syahid sama dengan husnul khotimah. Dah, jelas ya. Yang namanya mati syahid sama dengan husnul khotimah. Gitu. Itu yang pertama ya, jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, doa ya. Doa tadi yang dikatakan apakah secara berlebihan seperti itu? Ya tidak. Tidak berlebihan. Jadi berdoalah kepada Rabbul Alamin, meminta kebaikan dunia akhirat. Intinya meminta kebaikan dunia akhirat kita. Ya, sekalipun tadi dikatakan minta surga Firdaus, ya silakan. Memang itulah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdausa, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha minhu tufajjar anharul jannah." Apabila kalian minta surga kepada Allah, sekalian kata Nabi, sekalian minta surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling indah, darinya mengalir sungai-sungai surga. Nah, jadi ini berkaitan dengan minta kebaikan dunia akhirat lah, intinya begitu ya. Dimudahkan ketika melewati sirat ya, dimudahkan dalam hisab. Nah, ini tentu ya hal yang wajar saja. Permintaan doa yang wajar kepada Rabbul Alamin ya. Kemudian apa tadi yang ketiga? Apa yang ketiga? Sebentar Ustaz, sebelum yang ketiga itu sebenarnya itu kan belum ada kaitannya sama yang pertama. Nah yang sebenarnya ini karena tadi buru-buru jadi ada yang terlupa. Jadi Ana tuh suka minta ya Allah wafatkanlah hamba di Raudah dekat Rasulullah di Madinah pada bulan Ramadan hari Jumat pada malam Lailatul Qadar. Ana tuh berlebihan nggak sih Ustaz minta seperti itu? Itu minta wafat di situ gitu karena Ana ingin dapat syafaat ya Allah. Ridhoilah Ya hamba boleh mendapat saja. syafaat dari Boleh, Rasulullah. boleh saja, boleh saja. Yakni diwafatkan di mana, di diwafatkan di negeri Madinah. Jelas boleh saja seperti itu. Tapi ya ada usaha juga. Usaha juga untuk berangkat ke sana. Ya, bukan berdoa minta wafat di Madinah tapi masih betah di Jakarta, ya. Ini repot nih seperti ini. Jadi Ya sih sekali lagi Ustaz, ada usahanya, ada usahanya juga. Ada udah usaha ke udah sana juga. udah berniat menjual aset-aset juga sih, tapi belum tahu jalannya gimana, tapi udah ada terpikir mau hijrah ke sana, tapi nggak tahu caranya kan kita Ya. belum pernah mukim di sana. Cuman Ustaz satu lagi tadi apa ya, oh iya Ya, tadi ini tentang bercabang, sholat semua Jumat bercabang Ustaz. ini di pertanyaannya, bercabang semua. Iya, Baik, ya, yang sholat Jumat Ustaz belum dijawab yang soalnya ini sholat Jumat penting. ya, sholat Jumat ketika seorang datang ke masjid, khatib sedang khutbah, segera dia sholat tahiyatul masjid dan mendengarkan khutbah. Begitu saja. Jadi ketika sekali lagi khatib sedang berkhutbah dan terlambat begitu, langsung masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan segera mendengarkan khutbah ya. Atau ketika sedang
azan dikumandang, segera sholat tahiyatul masjid tanpa menunggu azan selesai. Ya, itu yang benar. Ya, tanpa menunggu azan selesai. Kenapa? Karena mendengarkan azan sunat saja dan mendengarkan khutbah wajib, maka didahulukan yang wajib, dikejar yang wajib daripada yang sunat. Nah, begitu cara berlogikanya. Jadi, ya segera. Begitu masuk masjid, walaupun azan dikumandang, segera sholat tahiyatul masjid, duduk, dan mendengarkan khutbah yang disampaikan. Baik ya. Wallahu ta'ala Maksudnya alam. gini Ustadz, Baik. maaf Ustadz, belum selesai. Itu jadi bersantai-santai di rumah Ustadz. Jadi Ya waktu nggak boleh. dikasih tahu Bagaimana aku itu sah bersantai-santai di nggak rumah? Nggak boleh sholatnya? seperti ini. Sah nggak Apa? sholatnya kalau misalkan datangnya tuh udah azan udah terus mandi dulu tenang-tenang. Ayo harusnya kan berangkatnya sebelum ini nggak ada dalilnya kayak gitu. Iya saya pernah dengar loh dalilnya 2 kali kayak gitu. Nggak boleh loh. Kita harus sebelum sholat sebelum khatib naik mimbar loh. Kalau nggak takutnya nggak sah sholatnya. Benar nggak sih Ustaz? Ya tetap sah, sholatnya tetap sah. Cuma dia meremehkan. Dari sisi peremehan nih, meremehkan syariat. Artinya khutbah itu pada dasarnya dalam rangkaian sholat juga. Ya, dalam rangkaian sholat juga. Jadi wajib mendengarkan khutbah. Ya, menyegerakan datang dan diberitahukan tentang keutamaan datang terlebih dahulu. Kalau mendapatkan saf pertama kan besar pahalanya, kan begitu. Ya, mendapatkan saf pertama itu sangat besar sekali pahalanya. Artinya diberikan motivasi untuk yang seperti ini agar lebih paham dia, agar lebih mengerti. Ya, wallahu taala alam. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini dapat disampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas manhaj para sahabat, dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.